Dan semoga kalian bisa dapat HP impian kalian, ROG Phone kalian juga. Amin. Oke, welcome back to our YouTube. Dan karena kemarin ada yang minta request tips untuk beli ROG Phone 2 second, dan kebetulan sekarang juga lagi banyak yang jual ROG 2 second sekaligus ROG 3 juga. Ternyata beli pada umurnya cuma sebulan, habis itu jual lagi karena banyak yang langsung BU gitu. Aku heran kenapa. Oke, nah langsung aja ke tips untuk beli HP second. Let's go. Kenapa aku showing dus aksesoris lainnya yang masih aku simpen buat gambaran aja gitu guys, supaya tips-tipsnya juga lebih nangkep di video ini, bisa lebih mudah kalian tangkap. Oke, jadi di sini ada dus, aku juga punya dus tempered glass. Kita mulai dari tips yang pertama. Yang jelas selain dus aksesoris ini, kita paling utama tuh ngecek dus aslinya ya. Jadi ROG Phone 2 kayak misalkan punyaku itu ada dusnya, kemudian cek juga ya dusnya. Itu biasanya kalau orang yang ngawur itu dusnya penyok-penyok, tapi kalau orangnya ngerawat baik-baik pasti dusnya masih kinis-kinis ya. Kinis-kinis itu bahasa Indonesianya apa? Gak tahu dah. Pokoknya di dalamnya ada ini box terus colokannya. Kalau ini punya aku colokannya memang nggak pernah dipakai sama sekali, belum pernah dipakai sama sekali. Aku pakai colokan untuk HP lain. Terus di dalamnya ada manual book atau panduan pengguna. Ini official dari Asus Indonesia. Oke. Kemudian ada nota pembelian, yang jelas ada nota pembelian ya. Jadi pastikan juga ada nota pembelian dari user sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini apa ya? Ya pokoknya ini urutan kitab suci lah, kitab suci gitu. Oke. Service center list. Jadi ini bisa kalian bawa juga nih. Formulir informasi jaminan Asus. Oke, kitab suci udah. Ini harus dicek semua guys. Jadi ada formulir informasi jaminan Asus. Kemudian apa namanya ini? Ini apa namanya? Nota pembelian, manual book. Kebetulan aku belinya di Erafone, jadi nota pembeliannya nggak cuma ini, nanti di email juga ada. Kalian harus cek di email usernya juga, minta di forward kayak atau diapain gitu kalau bisa. Nah, kemudian plastik plastik pembungkusnya yang awal dulu. Kalau aku juga masih ada, ini masih bagus juga. Terus konten berikutnya di dalamnya ada, nggak ada apa-apa karena isinya adalah chargernya tuh kayak gini. Aku copot dulu soalnya sambil ngecas HP. Nah, chargernya tuh kayak gini. Nah, ini plastik dari awal beli, ini masih plastik bawaan. Aku selotip karena apa? Karena aku ya orangnya emang sayang gadget gitu. Jadi biar awet aja, biar mulus dan tetap mulus, tetap kinyis-kinyis, kecuali kabel. Nah, kabel itu perawatannya sebenarnya bukan karena colornya udah mencoklat atau gimana, tapi kalian perlu cek port-portnya, terus nanti juga perlu dites. Terus perhatiin bentuk kabelnya, gulungan yang bagus tuh kayak gini guys. Ngikutin kabelnya, bukan dipaksa puter terus. Aku nggak bakal praktekin karena itu aku bakal merusak kabel di dalam kabelnya sini, bukan di portnya, di dalam kabelnya. Jadi kalau gulung kabel itu harus urut, ngikutin kabelnya, ngikutin maunya kabelnya. Jadi kalau kabelnya terbiasa melingkar seperti ini memang tampak lurus, tapi kalau kita ikutin dia kayak gini, ini dia udah membentuk tuh, ini nggak aku paksa, dia ngebentuk sendiri. Nah, kalau udah kayak gini, supaya lebih rapi, kalian masukin aja kayak gini.
Nah, kalau ini agak dipaksa dikit biar dia ngikat, tapi nggak dipaksa banget, oke? Nah, ciri-cirinya kabel yang bagus adalah dia bentuknya ngurut, membulat terus, dan nggak bengkok-bengkok. Misalkan habis kayak gini nih, ngurut kayak gini, terus tiba-tiba melencong ke sana, melencong ke sini. Nggak. Itu kabel terawat tuh kayak gitu. Itu bisa ngejamin urutan kabel di dalamnya nggak sobek, nggak putus, ya. Di dalamnya ini kan terdiri dari berbagai macam kabel, tembaga, fiber dan segala macam. Oke, siap. Kemudian untuk charger udah tadi ya, pastikan ini nggak bengkok. Oke, charger ini, terus lihat ini portnya, kebersihan dalamnya kayak gimana, itu aja dulu. Terus yang lainnya udah. Isi dusnya sih kalau yang ROG ku cuma itu. Jadi itu step pertama untuk periksa kelengkapan. Oke, jangan lupa cek ada charger, ada kabel data, ada charger, ada kabel data, ada manual book, ada nota pembelian. Kalau beli di Erafone itu nota pembeliannya ada di email. Kemudian ini kitab suci lainnya, and then sudah isinya itu. Oh ini sorry ini, oh ini isinya di dalam sini harusnya. Masukin ke sini di dalam kotak kitab suci ini. Oke. Nah, di kotak kitab sucinya ini juga ada colokan Asusnya. Dan ini belum pernah saya copot, belum pernah saya pakai sama sekali. Karena saya dari dulu emang kalau sama gadget HP kayak gitu termasuk sayang gitu sama koleksi saya. Ini lupa. Jadi kita masukin ini. Termasuk ke laptop, termasuk ke mouse juga gitu. Pokoknya saya tuh orangnya penyayang gadget. That's it untuk periksa kelengkapan HP-nya. HP-nya jangan lupa untuk diperiksa. Sementara kelengkapannya itu dulu. Kelengkapan dus HP. Oke. Ini belum tes ya, belum ngecek sama charger. Oke. Nah. Oke, setelah tips yang pertama tadi untuk cek kelengkapan, sekarang yang perlu kita lakukan adalah periksa versi HP. Apakah itu versi Indonesia atau versi negara lain atau internasional atau global. Karena di Indonesia ada dua versi biasanya. Itu versi Indonesia resmi, garansi resmi, atau garansi distributor juga ada. Cuma kalau garansi distributor lebih cenderung ke versi negara lain biasanya. Jadi ada dua versi umum pokoknya. Versi resmi Indonesia dan versi negara lain atau biasa juga disebut inter atau global. Atau Cina juga termasuk di versi kedua ini. Nah, ingat ROG itu ada versi Tencent. Tencent itu versi Cina. Oke. Jadi yang Indonesia tuh biasanya polos sininya. Ini belum saya bersihin. Jadi ada jejak-jejak tangan aja, nggak ada lecet sama sekali. Mulus banget punya saya ini, nggak tahu kenapa. Saya sayang banget sama HP dari dulu, dari zaman Redmi juga. Redmi X saya, Redmi 4X itu saya mulus banget loh dulu. Jualnya lumayan tinggi. Oke, di ROG Phone itu ada ROG versi Cina, Tencent. Di sini ada tulisannya Tencent. Kalau yang versi Indonesia itu tulisannya Republic of Gamers. Tapi kalau yang versi Tencent itu Tencent Games tulisannya. Dan itu ROM-nya juga ROM versi Cina, bukan ROM versi global atau yang bawaan Indonesia. Kayak gitu. Nah, kalian perlu cari tahu perbedaannya sebelum membeli. Tiap brand beda-beda karakternya ya. Untuk di luar Asus atau di luar ROG Phone itu tiap brand beda-beda karakternya. Xiaomi, terus Realme mungkin dan yang lain-lain. Itu antara versi global atau versi Indonesia dengan versi internasionalnya atau versi Cina mungkin itu karakternya beda-beda, bisa dari software, bisa dari hardware, bisa dari spesifikasi lainnya. Jadi kalian harus cari tahu perbedaannya sebelum membeli HP kalian. Oke, versi mana perlu dicek dulu. Oke, sekarang langsung ke tips yang ketiga, periksa status root atau jailbreak dan bootloadernya. Nah, tanyakan nih sama penjualnya apakah itu sudah di root, sudah di bootloader, dan cek apakah HP sudah unlock bootloader itu tadi, atau root sudah ada TWRP-nya atau belum. Jadi kalau di ROG Phone itu kalau udah unlock bootloader, kalau HP-nya di restart, nanti tampilannya bakalan begini. Di restart dulu.
Nah, kalau di unlock bootloader, Asus ROG Phone bakalan muncul kayak gini. HP lain mungkin sekarang juga bakal ada message seperti ini. Biasanya sih kecil kayak gitu, nggak segede Asus ini. Oke, itu ciri-ciri ROG Phone sudah di unlock bootloader. Oke, ciri-ciri yang kedua itu soal root atau jailbreak. Kalau di iPhone namanya jailbreak, kalau di Android namanya root. Pada prinsipnya sama, ngebuka akses untuk oprek-oprek. Oke, nah sementara kita ngomongin di Android, di ROG Phone ini, jadi kita ngomongin root. Tandanya root biasanya itu ada aplikasi namanya Magisk. Di sini saya namain SX karena ini untuk Magisk Hide, biar dia nggak terdeteksi oleh aplikasi-aplikasi perbankan kayak gitu. Nah, kalian bisa cek di aplikasinya Magisk ini. Di dalamnya kalau ini tampilannya seperti ini, itu sudah root berarti. Oke. Dan biasanya kalian kalau mau ngecek juga install aja Titanium Backup atau Swift Backup kayak gitu. Jadi kalau Titanium Backup ini dibuka, kalau dia nggak root, dia bakalan keluar message butuh root kayak gitu. Ini kan statusnya di sini root access oke. Ya, root access oke, berarti ini sudah di root. Tapi kalau belum, itu biasanya dia bakalan muncul silang kayak gitu. Nah, kenapa aku nggak pakai aplikasi root tester itu? Karena ya jelas lebih akurat. Ini aplikasi yang bukan buat root tester tapi butuh root. Jadi dia bakalan ngecek apakah HP ini udah root atau belum. Kalau dia bilang ini udah root, ya berarti lebih meyakinkan dong daripada root tester itu. Jadi kalau HP root sama unlock bootloader itu tergantung keinginan kamu ya, mau HP yang ready dioprek atau mau HP yang apa adanya saja. Tapi nggak ada kaitannya dengan HP cepat rusak lah atau lainnya. Nggak ada hubungannya. Ngerut nggak bikin HP cepat rusak. Itu karena orangnya aja yang nggak bisa pakai gitu. Itu mau di root mau nggak root ya tetap aja rusak. Emang nggak bisa ngerawat, emang nggak bisa pakai, nggak ngerti gitu, nggak mau belajar. Oke. That's it untuk tips periksa status root, jailbreak, dan bootloader. Tips berikutnya adalah tes engineering mode. Oke, ini perlu kalian lakuin langsung di tempat ketika kalian COD mungkin. Lakukan diagnostik tes untuk testing HP dari dalamannya. Dari dalaman tuh maksudnya dari dalam sini. Kita perlu masuk ke dalamnya. Kemudian ini tesnya biasanya disebut engineering mode. Nah, untuk masuk engineering mode itu nggak ada di menu ya guys, nggak ada di menu dan nggak ada di setting. Jadi perlu kode khusus atau trik khusus gitu. Di ROG Phone 2 itu perlu kode untuk memasukkan kode ini. Nah, caranya adalah masuk ke aplikasi kalkulator, kemudian titik 1 2 3 4 5 plus sama dengan. Nah, kita masuk ke aplikasi SMMI test. Susah banget bacanya. Nah, di sini aplikasi ini memang digunakan oleh Asus untuk testing hardware yang ada di ROG Phone 2 ini. Jadi hampir seluruh hardware yang ada di dalamnya kita bisa tes lewat sini. Jadi kita bisa milih tes all atau single test. Single test itu ngetes satu hardware saja. Jadi kalian tinggal pilih yang mana, mau ngetes giroskop bisa, mau ngetes fingerprint bisa, mau ngetes yang lain-lain pun bisa. Oke, kalau tes all itu bakalan ngetes semuanya dan langsung dijalankan. Langsung berlangsung tuh gimana? Langsung dijalankan. Oke. Nah, di SMMI test ini juga di aplikasi engineering mode ini ada keterangan CPU usage dan battery level juga di sini ya. Memory usage rate juga ada di sini. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa lihat test result yang sebelumnya kalian pernah tes. Kemudian bisa clear cache, terus bisa reset untuk clear all test results. Jadi bakalan menghapus semua hasil tes yang pernah dilakukan. Oke. Nah, di sini ada about-nya. Jadi software ini memang diciptakan oleh Asus untuk ngetes HP Asus. Oke, untuk diagnostik mode di Asus ROG Phone seperti itu. Kodenya melalui kalkulator atau sebenarnya kalian juga bisa lakukan lewat menu setting kemudian masuk ke support. Nah, di support ini kemarin aku masuk ke mana ya? Masuk ke FAQ, kemudian masuk ke device care. Nah, device care tuh ini masuk ke device care dan di dalamnya sudah ada menu-menu yang agak berbeda dengan yang tadi. Jadi di sini ada multitask test, keypad test, board mic. Jadi ini lebih simpel daripada yang tadi. Yang tadi lebih kompleks tapi lebih lengkap. Oke.
Jadi kalian terserah mau pilih testing mode yang mana. Sama saja sebenarnya. Ini arahnya juga ke sana juga. Kalau dibuka, nah kan ke yang tadi juga. Cuma ini lebih dipersimpel untuk user apa pengguna yang mungkin lebih awam. Oke, jadi kalian bebas mau pakai yang mana. Oke, untuk tips berikutnya, cek fisik smartphone ya guys ya. Jadi kalian harus lepas casing pelindung bodinya. Kayak saya ini, saya lepas. Jadi saya harus cek secara fisik bodi HP-nya. Saya juga harus cek ya, ini di mana, di casingnya ini dia sering dilepas, sering dibersihin apa enggak. Jadi kalau nggak pernah dibersihin biasanya ada debu, dan biasanya itu akan bikin lecet bezel sampingnya ini. Bezel sampingnya ini bakalan lecet kayak gitu. Nah, kalau udah cek lecet dan den di body, jadi kalian harus bener-bener amati ada yang lecet apa enggak. Kebetulan HP saya ini sangat mulus sekali. Maaf, kita penyayang gadget guys. Nah, kemudian kalian juga perlu untuk lepas screen protector jika ada yang nempel, entah itu tempered glass, entah itu apa namanya tuh, ya kayak punya saya ini anti glare kayak gini, yang bentuknya kayak stiker cuma ditempel seret di UV. Nah, ini perlu kalian lepas dan kalian cek layarnya. Kalau bisa di bawah lampu kayak gini. Di bawah lampu kayak gini kalian cek ada baret apa enggak. Itu bakalan kelihatan banget kalau kita ada di bawah cahaya dan kita goyang-goyangin kayak gini. Telusurin terus dari bawah sampai atas bawah, bolak-balik sampai naik IC. Nah, kemudian kalian juga perlu cek tombol power dan volume, apakah mendelep apa enggak, terus apakah normal atau enggak kayak gini. Nah, terus tombol power nyalain tombol power, terus dicek terus sampai memak kalian naik haji lagi untuk yang kedua kalinya. Oke. Oke, dan terus kita juga perlu cek port, lubang-lubang yang ada di HP ini. Lubang paling utama ya lubang charger. Kalian harus cek ini, liatin dalamnya kotor apa enggak, terus kira-kira ada yang rusak atau enggak di dalamnya. Kita nggak bisa menilai rusak atau enggak sih sebelum dites untuk di charge. Kemudian lubang headset juga dicek. Ini di sini ada lubang mic, di sini juga ada lubang mic, dicek. Di sini juga ada lubang mic. Oke. Di sini ada lubang apa namanya? SIM card, oke. Ini juga di sini perlu kalian cek juga, perlu kalian lihat juga kondisi karetnya ya, kondisi karet dan kondisi ini agak susah. Nah, lihat kondisi port yang sebelah sini juga. Ini banyak lubang kalau di ROG Phone. Nah, kalau di HP lain sama sih. Kalian juga perlu cek lubang-lubangnya. Oke, setelah itu kalian juga perlu cek kondisi charger dan kondisi kabelnya. Oke, tadi saya sudah jelasin cara cek untuk charger dan kondisi kabel. Oke, periksa juga lubangnya, periksa juga stekernya, colokannya, dan di kabel juga kalian perlu cek ininya, portnya. Kalian cek juga port sebelah sininya, port type C nya, dan kalian juga cek kondisi kabelnya itu sendiri. Nah, nih secara nih, ini kan ngikutin doang nih, tuh saya jatuhin ya, tuh kayak gitu doang tuh, nah gitu. Oke, tips berikutnya untuk beli HP second, apalagi guys. Nah, sekarang kita tes pakai harian smartphone. Jadi sehari-hari kan pasti kita pakai smartphone untuk telepon, SMS, internet, gaming. Jadi kalian harus coba di tempat juga untuk telepon, untuk SMS, untuk internet, dan untuk gaming. Yaitu termasuk masukin SIM card kalian ke HP-nya. Jadi bakalan nyala apa enggak, bakalan connect apa enggak dengan network seluler yang kalian pakai, operator yang kalian pakai. Oke. Terus kalian juga cek buat SMS, cek juga buat internetan, jangan lupa beli kuota sebelum COD HP-nya, dan juga untuk gaming enak apa enggak. Oke. Nah, terus tes port charger, speaker, headset, pasang headset, dengerin musik ya. Terus cek chargernya apakah dia ngecas apa enggak. Cek chargernya gini, apakah dia ngecas atau enggak sih. Berarti kalau ngecas berarti oke. Kemudian cek headset juga, dengerin musik. Saya headsetnya ada di sana, ntar aja, pokoknya cek aja. Terus cek juga apa namanya, air triggernya.
khusus untuk ROG Phone itu kan punya air trigger di atas ini. Ini perlu kalian cek juga sambil main gaming. Nah, biasanya penyakit ROG Phone itu di sini. Jadi kalian perlu cek ekstra di sini. Jadi perlu dipencet tek 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 ini doang. Atau kalian juga perlu cek tek tahan agak lama terus cek agak lama. Oke, dicek kayak gitu. Biasanya kalau ada yang error itu di tap kayak gini, itu dia tetep gitu. Gimana ya ngeceknya? Ini. Nah, ini kan biru-biru nih. Kalau dipencet lama kayak gini, biasanya kalau yang error itu kedip-kedip atau dicoba sekalian berdua kayak gini. Nah, yang satu juga dicoba berdua kayak gini. Nah, gejala lainnya biasanya kalau kita pencet di belakang sini, itu kalau yang rusak atau yang error itu bakalan kepencet. Nah, ini kan nggak kepencet nih. Saya mencet atas baru kepencet ya. Mencet bagian ini dia baru kepencet. Nah, bagian ini baru kepencet. Pokoknya yang di bezel ini kepencet itu harus kepencet. Tapi kalau di bodi belakang kayak di sini, itu saya pernah dapat yang ROG Phone 2 kayak gitu, dipencet belakang dia kepencet. Nah, seharusnya itu bezelnya yang dipencet, bukan bagian belakangnya. Oke. Ini yang paling riskan. Jadi kalian harus cek benar-benar soal air trigger. Kemudian yang lain tes volume button up sama volume up dan down udah, volume power sudah. Nah, itu. Oke, itu tipsnya untuk tes fisik. Dan kemudian kita tinggal cek harga pasaran. Kita harus cek harga pasarannya di luar berapa, murah atau mahal itu relatif ya guys ya. Cek juga jadi mau nggak mau ya cek harga pasaran second itu berapa. Jadi beberapa seller pun menjual dengan harga hobi, yaitu harga yang lumayan di atas rata-rata, atau kalian bisa bilang secara kasar tinggi gitu kalau kalian nggak punya sopan santun. Karena selama pemakaian memang disayang-sayang banget biasanya kalau orang-orang seller yang menjual dengan harga hobi, karena memang gadget mereka itu salah satu dari hobi mereka gitu, kayak saya. Dan biasanya orang-orang kayak gini itu kondisi HP-nya atau gadgetnya itu bagus-bagus, super kinclong dan masih mulus, baik kondisi HP-nya maupun aksesoris lainnya. Itu pasti biasanya 99% kondisinya bagus dan mereka biasanya jujur. Weh, kayak saya. Oke, that's it untuk tips beli HP second khususnya ROG Phone 2, dan ini juga berlaku untuk Android lainnya, termasuk juga iPhone. Tapi kalau di iPhone ada yang spesifik lagi, dan di Android lainnya juga ada yang spesifik lagi. Cuma secara umum kalau saya ngecek HP second itu seperti itu. Jadi kita harus pelajarin dulu nih karakter HP-nya yang mau kita beli seperti apa. Oke. Cek juga aksesoris yang kalian dapat. Siapa tahu penjualnya mau ngebonusin. Jadi kalian nggak rugi-rugi banget beli HP second, malah untung gitu. Saya sebenarnya lebih prefer beli HP second dari dulu. Cuma ya kemarin dapatnya ini dan baru, ya gimana lagi. So that's it guys untuk video kali ini tentang tips beli HP second khususnya ROG Phone 2, dan ini berlaku juga buat HP Android lainnya maupun iPhone. Cuma kalau di HP Android lainnya maupun iPhone kalian harus pelajarin juga karakter HP-nya spesifik gitu, karena tiap HP sekarang punya karakter masing-masing, apalagi yang high-end seperti ROG Phone 2 ini. Oke, ROG Phone, bukan ROG Phone 2, ROG Phone 1, ROG Phone 2, ROG Phone 3, Black Shark, dan high class lainnya. Dan semoga kalian bisa dapat HP impian kalian, ROG Phone kalian juga. Amin. Semoga dapat barang yang bagus juga, dan semoga dapat seller yang baik dan bagus juga supaya urusannya lancar. Amin. Nah, kalau kalian tertarik sama ROG Phone aku ya silakan tawar. Soal harga ya nggak akan harga rata-rata. Ya karena ini gadget hobi, gadget kesayangan, ya maklumin aja lah ya. Tapi yang pasti barangnya nggak akan ngecewain dan terawat habis. So, thank you for watching dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.